Al-Hadid ayat 20 Allah mengatakan i'lamu. Nih, ambil nih ilmu nih. Allah kasih ilmu sama kita. Allah suruh kita memahami, mengetahui. Ini ilmu langsung dari Allah. Allah mengatakan i'lamu. Ilmu apa? Annamal hayatud dunya la'ibu walahu. Ketahuilah bahwa kehidupan ini, kehidupan dunia ini la'ib, permainan buat badan. Lahu, ya senda gurau yang melalaikan untuk hati. Itu kehidupan dunia. Antum lihat orang sibuk bermain. Pemain bola itu sibuk dengan fisiknya. Penonton bola sibuk dengan hatinya. Dia melihat nanti tegang jamaah. Antum pernah lihat nonton bola itu tahu-tahu diem semuanya. Tahu-tahu teriak, nanti hilang suaranya lagi jemaah. Hadzal la'ib. Ada yang bermain, ada yang nonton. Yang sehat, yang nonton apa yang main? Yang tawuran itu pemain apa penonton jemaah? Penonton yang tawuran. Dan jumlah penonton selalu lebih banyak dari pemain jemaah. Dan gak sehat mereka. Tawuran hatinya. Karena kalau yang bermain itu fisiknya capek, kalau yang nonton hatinya yang lelah. Jagoannya kalah. Apa yang lelah di diri dia? Ana jauh-jauh kalah, kata dia. Subhanallah. Kehidupan dunia seperti itu. La'ib, lahu, wa zina. Zina perhiasan. Antum melihatlah kita sibuk berhias diri. Apalagi mak-mak yang namanya cermin itu kalau bisa berbicara dia mungkin sudah capek melihat wajahnya mak-mak. Jadi lewat bercermin, lewat terus bercermin. Zina, perhiasan. Yang laki-laki juga berhias. Antum lihat, kalau bicara kebutuhan dengan keinginan, kebutuhan manusia itu terbatas ya. Kalau bicara pakaian, butuh berapa kita baju sih? Butuh 2. Satu dipakai, satu buat salin. Betul nggak? Tapi kalau bicara keinginan, nggak ada batasnya. Udah punya baju kotak-kotak, kepingin yang lurus. Udah punya yang liris-liris, kepingin yang batik. Udah punya yang batik, ingin yang loreng, bentol-bentol, semua keinginan. Tapi kalau kebutuhan 2, subhanallah. Jam, perlu berapa antum jam? 1 lah, nggak usah takut rusak. Oh iyalah 2 juga. Tapi ternyata kalau untuk berhias, antum bisa ngelihat orang itu pakai jam harganya 6,7 miliar. Ana baru lihat juga jam 6,7 miliar. Ya Allah, ini pembebasan tanah di kampus kurang duit segitu. Ana ngomong ini cuma 1 jam selesai. Tapi orang ingin berhias. Lalu Allah katakan watafakhurum bainakum. Dunia ini tempat berbangga-banggaan. Coba lihatlah orang. Kalau bicara handphone sekarang itu kebutuhan apa gaya hidup. Kalau butuh Zat. Butuhnya buat apa? Buat WhatsApp, telepon, SMS. Ya mungkin kadang-kala diperlukan kamera untuk sesuatu, itu kebutuhannya. Tapi kalau keinginan, Allahu Akbar.
Orang kadangkala handphone itu kalau naruh nggak kayak gini jemaah. Naruhnya begini. Kenapa? Oh, kameranya ada 3 Ustaz, biar kelihatan. Soalnya kalau gini nggak kelihatan kameranya, kata dia. Jadi subhanallah, karena memang untuk berbangga-banggaan. Pakai jam, orang kan butuh pakai jam itu hanya untuk tahu waktu. Ada jam itu yang diletakkan di hampir keluar dari tangannya jemaah, supaya kelihatan orang. Mobil seperti itu, berbangga-banggaan semua jemaah. Antum kalau melihat Allahu Akbar ya, mobil itu segala macam. Istri, oh jamaah, ada yang mau mulai jamaah. Nah, bangga betul, sama istri pun bangga. Makanya orang kadang kala istri anak tahu, istri anak ini dulu bunga desa Ustaz, masya Allah. Dulu bunga desa, dan masya Allah dia sampaikan dengan ibarat yang betul, bunga, karena bunga itu akan layu. Sekarang udah layu. Nah, dulu bunga desa, tapi tempat berbangga-banggaan. Maka Allah sebutkan juga kenikmatan dunia ini zahratul hayatid dunya. Zahra, bunga nggak lama jamaah, kecuali bunga plastik. Ini palsu dia itu jamaah. Tapi kalau yang benar enggak. Wa tafakhurum bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Tuh, banyak-banyakan harta dan anak. Kenapa bapak-bapak, ibu-ibu berangkat ke Kuwait? Emangnya nggak bisa makan di Indonesia? Ya bisa lah Ustaz, tapi kurang banyak. Wallahi jamaah. Makanya Anda sering sampaikan kepada teman-teman yang merantau jauh lalu mengatakan, ya Ustaz, untuk mencari sesuap nasi. Bohong. Kalau sesuap nasi banyak di Indonesia. Nggak perlu ke Kuwait, nggak perlu ninggalkan keluarga. Kalau sesuap nasi, tapi yang dicari sesuap apa? Dinar. Sesuap tapi dinar Ustaz. Allah jemaah, hadhi dunya, tempat orang berbanyak-banyakan, berbanyak-banyakan harta dan anak. Anaknya berapa? Biasa jadi pertanyaan itu jemaah. Walaupun orang kalau fitrahnya benar, dia itu akan bangga dengan banyaknya anak. Tapi kalau sudah mulai rusak, mulai takut. 2 anak cukup? Nggak cukup jamaah. Kalau bicara 2 anak cukup? Nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Itu aset buat akhirat kita. Kita kalau mati, berapa yang ingin mendoakan kita? Antum berapa yang ingin mendoakan? 2. Kadangkala 2 yang soleh cuma 1, tinggal 1 yang doain. Paling enggak antum punya anak 8, 12. Anggap yang soleh separuhnya, alhamdulillah. Kalau 50-50 yang soleh, masya Allah. Dan Allah sebutkan ini, kehidupan dunia ini watakathur. Jadi dia selalu ingin lebih dari orang lain dalam hartanya. Makanya Allah katakan alhaakumut takatsur. Kita itu kadangkala, karena kalau cerita sama teman-teman, masya Allah banyak yang cerita pengalaman mereka. Kita itu kalau di awal karir seorang bekerja itu kebutuhan, karena dia butuh. Ana belum punya rumah, ana belum punya mobil. Kemudian setelah punya rumah, setelah punya mobil, mau apa? Mau numpuk harta. Jadi sampai orang bingung, kenapa dibikin jam harganya tadi 6,7 miliar? Kenapa ada yang bikin tas? Berapa harga tas? 1 miliar, 2 miliar. Kenapa kok dibikin tas harga 1 miliar? Karena ada orang punya fulus, nganggur fulus. Bingung dia.
Sampai digambarkan, ini tentang kehidupan dunia. Ada teman masuk ke salah satu toko tas ya, iseng aja dia. Ana masuk ke sana Ustaz, Masya Allah. Itu penjualnya pakai kos tangan mau ngeluarin. Memang dibikin ini sesuatu yang mahal. Apanya yang mahal? Enggak, ini buayanya dikasih makan khusus. Masya Allah. Jadi buayanya dikasih makan khusus, megangnya harus khusus. Kita tuh dibohongin sama dunia. Tapi karena ada yang punya duit, keluar duitnya jemaah. Mereka yang bikin ketawa-ketawa, alhamdulillah. Ada yang mau beli tas 1 miliar jemaah. Coba tas itu kasihkan ke tukang sayur. Kira-kira isinya apa jemaah? Kasih ke dia, aduh, jazakallah khair, makasih, diisi ikan sama dia apa? Nggak ada urusan. Tapi karena orang ini sudah ya dibikin dalam benak dia ini barang yang mahal, padahal tadi kita sampaikan ad-dunya mal'una. Dunia ini terlaknat. Semuanya di dalam terlaknat. Jadi apapun yang dikatakan mahal ini itu semuanya akan sirna. Makanya Allah katakan kamathali ghaithin a'jabal kuffara nabatuhu. Kehidupan dunia ini seperti hujan. Kita kalau habis musim kering ya, kemudian turun air hujan, sawah-sawah itu jadi hijau jamaah, Masya Allah. Seneng hati itu ngelihat. Sampai dikatakan al-kuffar, ini maksudnya petani, bukan orang-orang kafir. Petani, karena ketika bercocok tanam, benihnya itu ditutupin, dimasukkan ke tanah. Mereka kagum. Itu yang namanya padi. Dari apa itu padi jamaah? Dari gabah yang warnanya coklat, dimasukkan ke tanah, tahu-tahu muncul hijau. Tapi berapa lama hijaunya? Tidak lama. Berapa lama? 1, 2, 3 bulan mulai itu. Setelah 3 bulan mulai menguning, thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama. Terakhir antum lihat yang hijau dibakar sama petani. Subhanallah, kemarin engkau begitu gembiranya dengan warna hijau itu, sekarang engkau bakar, ya selesai sudah. Itu kehidupan dunia. Lalu Allah katakan wa fil akhirah adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan di akhirat itu ada azab yang pedih. Buat siapa? Buat mereka yang tidak melaksanakan perintah, buat mereka yang tertipu dengan dunia, yang kerjanya untuk dunia. Subhanallah, semuanya dia lakukan untuk mendapatkan dunia. Sampai kata Rasul SAW, ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu masa kepada manusia di mana orang tidak lagi min halalin amin haram. Ya nggak peduli halal haram, yang penting fulus, yang penting dapat. Itu akan datang satu masa. Ini orang-orang yang tidak peduli dengan akhiratnya, maka bagi mereka adzabun syadid wa maghfiratun minallah wa ridwan. Dan di akhirat itu ada ampunan dari Allah buat orang-orang yang mencari ampunan Allah. Waridwan, dan keridhaan. Allah akan ridha dengan hambanya. Kalau kita lihat kehidupan dunia tadi nggak lama, di akhirat subhanallah khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya, abadi di sana jemaah. Oleh karena itu kalau kita lihat, kita nih datang pengajian dapat apa jemaah? Nggak dapat fulus kan? Mungkin antum dimintain sumbangan juga. Datang kajian, ya Allah, kadangkala di flyer kajian ada tulisan siapkan infak terbaikmu. Ini kita mau datang kajian bawa fulus gitu kan, nggak dapat fulus. Nah, hadhihi al-hayatud dunya. Amalan akhirat itu balasannya di akhirat. Dan alhamdulillah,
Nih contoh jamaah. Antum kalau sholat dapat apa? Nggak dapat apa-apa. Selesai sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, nggak dapat fulus gitu. Nggak dapat kenikmatan dunia. Kira-kira kalau antum sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dapat cangkul, seneng nggak? Allahu Akbar, keluar cangkul. Kalau satu keluarga 5 orang, setiap habis sholat cangkul 5. Allahu Akbar, yuk sholat lagi. Allah, sholat lagi. Sehari dapat berapa cangkul? Sholat wajib dapat 25. Enak nggak jamaah? Enak apa enggak? Terus mau diapain cangkulnya? Jual Ustaz cangkulnya. Oke, siap dijual. Iya, kalau cangkul susah Ustaz ya. Kalau duit kan lebih zen. Oh iya. Sekarang antum sholat subuh, setiap habis sholat dapat 5 dinar. Kebanyakan 5 dinar. 1 dinar. Satu keluarga sholat subuh 5 orang, 5 dinar. Sholat zuhur 5 dinar. Satu hari dapat berapa? 25 dinar. Kan enak hidup Ustaz kayak gitu Ustaz. Terus mau dibuat apa duitnya? Ya udah bersenang-senang Ustaz. Antum mau ke pasar, pasarnya tutup. Datang ke pasar, nggak ada, tutup. Kenapa? Semua sholat semuanya. Orang pasar ada apa jagainnya? Nah, sholat lebih zen, dapat fulus. Antum mau ngisi bensin, tuh yang kerja bensin tuh nggak ada semuanya. Kemana pada sholat semuanya? Allahu Akbar. Jadi dunia ini tutup jemaah. Antum di rumah kalau pakai gas, mau beli gas di Indonesia, cari tokonya nggak ada yang jual gas. Antum mau beli beras, kata orang lah, anak makan sendiri berasnya, fulus. Nggak butuh sama fulus antum. Anak tinggal sholat dapat fulus. Makanya itu kehidupan dunia memang nggak bisa seperti itu. Allah jadikan pahalanya di akhirat. Di akhirat semuanya dari Allah. Makanya nggak ada orang kepikiran mau bekerja, mau ini itu, nggak ada. Antum mau makan langsung datang, ngelihat burung lewat, ya Allah ini kau buat burung bakar zen, tahu-tahu jadi. Allahu Akbar. Di mana? Di akhirat ya mak. Tapi di dunia antum melihat, ya Allah ini burung bakar zen, kata dia, cari tembak dulu, ditembak jatuh, setelah itu antum mau makan langsung, nggak bisa antum makan, butuh orang yang nyabutin bulunya, setelah itu dikasih bumbu, setelah itu nunggu, setelah itu makan kolesterol. Hadhihi dunya. Makanya Allah katakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kenikmatan yang menipu. Allah, semua kenikmatannya menipu. Kok bisa menipu? Karena semua akan ditinggalkan. Ada seorang yang bangun rumah jamaah. Ini cerita orang bangun villa. Dia bangun villa, Masya Allah. Dia orang sukses biasanya kalau sudah 40 tahun ke atas ya. Kebanyakan lah seperti itu. Dia sudah mulai tua. Dia punya kelebihan harta, bangun villa. Ya Allah. Itu villanya lantainya pakai marmer. Marmer dari Italia. Nunggu marmer itu datang. Ini kan kenikmatan yang menipu tadi. Dia kebayang ya, kalau pakai marmer itu apa sih yang enak kalau pakai marmer jamaah? Kalau ada tamu datang, syuf ini marmer dari Italia. Cuma untuk itu. Antum melihat villa-villa yang besar di Indonesia. Anak pernah lewat di villa-villa, di rumah-rumah yang mewah. Kata teman yang nganter, Ustadz jangan heran, nih rumah semua rumahnya pembantu Ustadz. Kok bisa? Nggak ada yang punya Ustadz. Yang punya kerja. Yang punya kerja di Jakarta, kerja di Singapura. Terus yang nempatin siapa? Pembantu sama suaminya. Pagi-pagi sarapan ya, kayak yang punya aja jemaah. Betul, dia nggak capek wala apa. Siapa yang tertipu? Bosnya. Jadi fulus, nanti pembantunya ngomong, bos listriknya belum bayar. Siap,
Kirim uang listrik dia nempatin villa dibayar. Itu baru nikmat ya. Nempatin dibayar. Subhanallah. Ini cerita tadi orang yang bikin Masya Allah, bikin villa dengan marmer dari Itali. Ceritanya tuh hari Senin kunci itu akan diberikan. Insya Allah Senin selesai kunci diberikan. Hari Sabtu mati. Dia tidak pernah menempati itu rumah. Dan kalaupun dia sempat menempati, dia pun akan meninggalkan itu rumah. Ini kenikmatan yang menipu sebenarnya. Tuh yang beli tas mahal jutaan. Adakah di antara mereka yang ketika mati wasiat sama anaknya, nak itu tasnya ibu yang harga 1 miliar, kalau ibu mati bawain ke kuburannya? Kira-kira kalau wasiat ibu seperti itu dilaksanakan sama anaknya enggak, Jam? Enak banget ibu, nggak ada ibu pakai kafan, selesai sudah. Semuanya dilucutin sama anaknya. Maka Allah katakan wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Lalu Allah mengatakan sabiqu. Nih, kalau mau yang sebenarnya, subhanallah, kalian berlomba-lombalah menuju kemana? Ila maghfiratim min rabbikum. Menuju kepada ampunan dari Rabb kalian. Wa jannatin, dan surga. Surga seperti apa sih surga itu? Antum bayangin rumah syekh yang paling bagus di Kuwait ini. Di situ ada semua pembantu, semua kenikmatan. Antum mungkin akan merasa menjadi orang paling bahagia. Allahu Akbar. Kalau dibandingkan dengan surga nggak ada apa-apanya jemaah. Surga itu arduha ka'ardis sama wal ard. Luasnya seluas langit dan bumi. Antum bumi ini dibandingkan dengan planet-planet yang ada, kecil bumi ini jemaah. Kecil sekali bumi ini. Dan luasnya surga seluas langit dan bumi ini. Untuk siapa? Uiddat lilladzina amanu billahi wa rusuli. Itu dipersiapkan buat orang-orang yang beriman. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu dzul fadlil azim. Itu karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jamaah rahimakumullah. Bicara dunia, tadi disebutkan tentang sebuah ungkapan, bukan hadis sebenarnya jamaah ya, yang mengatakan i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abadan wa'mal li akhiratika ka'annaka ta'ishu ka'annaka tamutu gadan. Itu bukan hadis. Kalaupun hadis dikatakan hadis itu palsu. Tapi itu sebuah ungkapan. Ungkapan yang maknanya bisa benar bisa salah. Tergantung bagaimana menafsirkannya. Kalau yang pertama, i'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok hari, benar maknanya. Itu berdasarkan hadis-hadis, ayat-ayat menguatkan. Rasulullah SAW mengatakan salli salata muwaddi'. Salatlah seperti salatnya orang yang mau mati sudah. Antum kalau dikatakan, Mas, kira-kira penyakit ini hanya bertahan biasanya 3 bulan. Pernah dengar yang namanya Ali Banat? Iya. Dari mana dia? Australia. Kenapa dia berubah? Ketika divonis mati. Ketika divonis mati. Ketika dikasih tahu dia punya penyakit yang hanya bertahan berapa? 6 bulan kalau nggak salah. Akhirnya dia sodako. Karena dia tahu mau dibuat apa semuanya ini. Padahal sebenarnya kita semua itu divonis mati jemaah. Bukan cuma Ali Banat. Oh iya Ustaz, karena dia mau mati, kita pun sama divonis mati. Allah mengatakan kepada Nabi SAW, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Engkau mati dan semuanya mati. Kita udah divonis jemaah.
Hanya saja kita itu terlena sama dunia, sehingga kita tidak merasa akan mati. Makanya kalau tadi makna ucapan itu, beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kau mati esok hari. Wa'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu abada. Beramallah buat duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya. Para ulama menjelaskan tentang makna yang kedua ini, yang banyak disalahfahami. Disalahfahami dengan mengatakan, oh kalau beramal buat dunia itu bersungguh-sungguh mati-matian. Bukan itu maknanya. Maknanya yang kedua ini, orang itu kalau tahu akan tinggal selama-lamanya di sana, biasanya dia santai jemaah. Antum lihat orang yang tinggal di Mekah. Orang yang tinggal di Mekah, dia tahu sampai mati tinggal di Mekah. Kira-kira umrohnya ditunda nggak sama dia? Ke Masjidil Haramnya ditunda nggak sama? Oh, insya Allah ana lama tinggal di sini Ustaz. Tapi orang yang tahu dia akan mati, ya mau nggak mau dia akan berusaha untuk bersungguh-sungguh untuk mencari dunia. Seperti itu seharusnya. Nggak usah terburu-buru antum cari dunia. Nggak usah terburu-buru. Kenapa? Besok masih bisa. Ana selama-lamanya kok tinggal di sini. Seharusnya untuk cari dunia itu seperti itu. Jadi bukan anjuran untuk mati-matian mencari dunia. Lah. Ini penjelasan para ulama. Tapi banyak orang memahami hadis itu, ucapan itu seakan-akan memang kita beramal untuk dunia mati-matian. Nggak, santai cari dunia tuh. Tapi tetap nggak boleh malas cari dunia. Jemaah, Rasulullah SAW pernah bertanya kepada seorang sahabat yang namanya Ad-Dhahhak ibn Sufyan Al-Kilabi. Ad-Dhahhak ibn Sufyan Al-Kilabi. Apa kata Nabi SAW? Ya Dhahhak, ma ta'amuka? Dhahhak, apa makananmu? Kata Dhahhak, ya Rasulullah, al-lahmu wal-laban. Makananku daging dan susu. Daging dan minum susu. Lalu Nabi bertanya alaihi salatu wassalam, thumma yasiru ila madha? Jamaah, anak ingin semuanya membayangkan sabda Nabi kepada Dhahhak. Ini anak tanyakan kepada antum juga. Makanan antum apa sih? Apa makanannya? Nasi. Kalau sekarang malah macam-macam. Nasi, tempe, tahu, ayam, terus apa lagi? Bakso, jengkol, macam-macam sudah. Sebutkan semua makanan itu. Terakhir, pertanyaan Nabi SAW, thumma yasiru ila madhi. Kemudian semua makanan itu jadi apa? Antum lihat bakso yang enak ya. Bakso itu dikasih bawang goreng atasnya, terus dikasih seladri, Masya Allah, kerupuk makannya anget-anget, orang sambil diseruput ya. Jadi apa terus jamaah? Baik, bakso. Antum lihat yang kesukaan orang Arab apa? Mandi. Kambing satu itu, Masya Allah. Nasinya ada warna merah, kuning, putih. Dikasih kacang almond, dikasih kacang kenari. Sama almond apa bedanya? Sama kenari sama almond. Kasih macam-macam. Pertanyaannya, kemudian jadi apa? Antum melihat sekarang chef-chef dunia itu jamaah, kadang-kala kalau nyuguhkan makanan di model pulau apa ya, kemudian dikasih warna-warni. Pertanyaannya, jadi apa kemudian? Nih sahabat nggak berani jawab. Yang tanya Nabi SAW.
Kemudian jadi apa Dhahak? Kata Dhahak, ila ma qad alimta. Ya, jadi sesuatu yang engkau sudah tahu Nabi SAW. Dia nggak jawab karena akan jadi jorok. Itu adabnya sahabat. Ila ma qad alimta. Dan kita udah tahu jadi apa. Lalu Nabi SAW mengatakan, fa innallaha tabaraka wa ta'ala daraba ma yakhruju min ibni Adam mathalan di dunia. Sesungguhnya Allah memberikan gambaran, permisalan buat manusia. Nih, dunia ini seperti yang keluar dari perut manusia itu. Itu dunia. Siapa yang mau ngambil dunia, jemaah? Antum pernah sesuatu yang keluar itu antum bungkus? Ya Allah sayang ya. Ini tadi makannya 50 kedi Ustaz. Dibuang kayak gini. Hadid dunia. Nggak ada orang dibuang dan nggak noleh. Sama sekali dia langsung tekan apa? Airnya sudah keluar ghufranak. Nggak ada, ngelihat nggak mau dia jam. Itu hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dan diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna mad'am ibn Adam duriba lid dunya mathalan. Makanan manusia itu dijadikan permisalan untuk dunia, bima kharaja min ibni Adam. Tuh, dunia itu seperti makanan yang dihiasin tapi pada akhirnya jadi kotoran. Wa in qazzahahu wa mallahahu fandur ma yasiru ilaih. Walaupun makanan itu dihiasin, dikasih bumbu macam-macam, kadangkala masaknya berjam-jam. Lalu jadi apa? Itu dunia. Terus antum mau berlomba-lomba cari dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau tidur pakai tikar. Orang kalau tidur pakai tikar, apalagi dulu bajunya orang Arab itu sarung sama selendang. Kadangkala selendangnya terlepas sehingga badannya itu langsung kena tikar. Ketika bangun Nabi SAW itu ada bekas jamaah garis-garis tikar. Umar bin Khattab, sahabat yang Abdullah bin Mas'ud, itu nangis melihat hidupnya Nabi SAW. Lalu Umar mengatakan, ya Rasulullah, tuh Kaisar Romawi, Kisra di Persia, hidup bergelimang harta penuh dengan kemewahan, sedangkan engkau Rasulullah hidup seperti ini. Apa kata Nabi SAW? Ya Umar, mali walid dunya. Apa sih urusanku sama dunia ini? Innama mathali wa mathalud dunya karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Permisalanku sama dunia ini seperti seorang musafir yang sedang dalam perjalanan, kemudian dia singgah di satu pohon, berteduh sebentar, kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi. Itu kehidupan dunia. Jamaah, antum pernah istirahat di rest area? Kira-kira antum perlu kasur yang nyaman di sana? Banyak orang di rest area tidur di masjid. Nggak, anak sebentar cuma. Nggak nginep di hotel, nggak sebentar anak. Pokok tidur 1 jam, setengah jam, berangkat lagi. Hadih dunia jemaah. Kita tuh cuma sebentar di dunia ini. Antum bayangkan, nanti kehidupan di akhirat itu, wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di sisi Allah nanti itu seperti 1000 tahun jamaah. Satu hari. Makanya kalau diceritakan orang-orang miskin itu masuk surga lebih dahulu 500 tahun daripada orang kaya. Antum mau jadi kaya jadi miskin?
Orang miskin tuh masuk surga setengah hari sebelum orang kaya. Setengah harinya itu 500 tahun. Orang miskin di surga sudah bernikmat-nikmat dengan bidadari, antum masih dihisap. Mau jadi miskin jadi kaya? Jamaah. Kalau jadi miskin nggak ke Kuwait gitu, Ustaz. Kita ini mau jadi kaya, Ustaz. Nggak apa-apa jadi kaya. Tapi masuklah surga tanpa hisap. Orang kaya masuk surga tanpa hisap. Baru enak. Tapi kalau masih dihisap capek. Ada kesempatan, ada kesempatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah mengatakan kepada para sahabat ini hidup miskin. Kemudian suatu saat ini, kalau yang membaca sejarah akan mengetahui bagaimana masa hidup Nabi SAW. Nabi pernah kaya ketika hidup bersama Khadijah radhiyallahu taala anha. Kemudian beliau pernah miskin ketika beliau sering puasa karena tidak ada makanan di rumahnya. Sampai kata Aisyah radhiyallahu taala anha, marra hilalun thumma hilalun walam yuqad fi baiti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nar. Rembulan itu berlalu, kemudian datang rembulan lagi, kemudian masuk bulan ketiga, di rumah Nabi alaihi salatu wasallam kompornya tidak hidup. Beliau seringkali ke rumahnya, pagi-pagi mau sarapan, tanya sama istrinya, ada yang bisa dimakan? Nggak ada, kecuali air. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, idzan ana shaim. Kalau gitu hari ini aku puasa. Lalu setelah penaklukan Khaybar tahun ke-7 Hijriah, Nabi punya harta. Karena dapat bagian yang cukup untuknya dan untuk keluarganya. Maka kita lihat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam haji tahun ke-10 Hijriah, orang yang punya uang, lihat, Nabi ketika punya uang yang dipikirkan apa? Akhirat. Yang dipikirkan akhirat, cari dunia buat akhirat. Beliau ketika punya uang banyak, yang dipikirkan bukan renovasi rumah. Kita kalau punya fulus, apa yang dipikirkan? Renovasi rumah, ganti mobil, ganti handphone. Ada urusan dunia. Rasulullah SAW punya uang, berangkat haji, membawa 100 ekor onta untuk kurban, bukan satu. Makanya kalau antum punya rizki lebih, kurbannya jangan satu kan cukup. Kalau cukup. Satu kan buat satu keluarga, Ustaz. 6. Tapi kalau punya uang lebih, silakan. Ana punya uang cukup untuk beli 10 sapi, Ustaz. Beli 10 sapi. Itu orang yang ambisinya akhirat. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabatnya ketika dalam kondisi miskin mereka. Kebetulan waktu itu ada harta yang datang ke kota Madinah. Lalu Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan kepada para sahabatnya, wallah mal faqra akhsha alaikum, demi Allah aku nggak takut kalian ditimpa kefakiran. Nggak takut tuh Nabi, umatnya miskin Nabi nggak takut. Tapi apa yang beliau takutkan? Wa inna ma akhsha an tubsata alaikumud dunya, yang aku takutkan ketika dunia ini dibentangkan buat kalian. Kama busitat alal ladzina min qablikum, sebagaimana pernah dibentangkan buat orang-orang sebelum kalian. Artinya pernah terjadi umat dikasih rezeki yang banyak, apa yang terjadi dengan mereka? Fatanafasuha kama tanafasuha, kalian akan berlomba-lomba mengumpulkan, kalian akan bersaing untuk mendapatkannya. Kama tanafasu, bagaimana mereka bersaing? Jadi yang ada dalam benak itu cuma dunia, dunia dan dunia. Fatuhlikakum kama ahlakatkum, kemudian dunia itu akan menghancurkan kalian sebagaimana pernah menghancurkan orang-orang sebelum kalian. Subhanallah jemaah. Ketika antum miskin dan punya iman, antum akan dekat sama Allah. Apalagi kalau punya utang. Ya Allah. Itu ada seorang suami cerita sama anak, Ustaz,
Ana pernah punya utang Ustaz 65 miliar. Utangnya dia. Ketika ana jatuh Ustaz, istri ana itu setiap 10 hari hatam Quran Ustaz. Minta terus sama Allah. Sekarang wallahu a'lam terus. Ketika utangnya lunas, baca Qurannya berkurang jemaah. Ketika antum sedang susah cari pekerjaan, antum di soft pertama, tengah malam sholat doa, ya Allah, ya Allah. Ketika dapat pekerjaan, alhamdulillah, berhenti sholat malam. Enggak Ustaz, sekarang sholat witir sebelum tidur Ustaz, alhamdulillah. Itu karena baru diterima jemaah. Ketika naik jabatannya, alhamdulillah Ustaz, sekarang witirnya berhenti sudah. Kenapa sibuk, ada jam malam Ustaz, kerja, Masya Allah. Kadang-kala seperti itu yang Nabi takutkan sebenarnya. Ketika dunia dibentangkan, karena melalaikan dunia itu jamaah. Melalaikan. Ana selalu berpikir, dulu ana berpikir, ya Allah kalau jadi orang kaya itu enak ya. Jadi datang pengajian kapan saja mau, bisa datang. Ini ada satu orang cerita jamaah, bagaimana dunia ini melalaikan. Yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang beriman, jangan sampai harta dan anak kalian itu membuat kalian lalai dari mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini ada satu orang, dia jadi pegawai, kerja sama orang. Ketika dia jadi pegawai jemaah, semangatnya untuk nuntut ilmu itu besar. Dia ingin, ya Allah, ana kalau nggak ada jam kerja, ana akan hadir kajian. Biasanya kan ba'dal maghrib, kadang-kala orang jaga toko. Sampai akhirnya Allah kasih dia rezeki. Punya toko sendiri, punya usaha sendiri, jadi bos jamaah. Bisa nggak dia datang kajian tiap waktu? Bisa, tapi nggak datang kajian jamaah. Online. Enggak loh Ustaz, alhamdulillah Ustaz, sekarang ada teknologi Ustaz. Karena dia takut kalau tutup, dia berpikir ini tutup 1 jam Ustaz, omset berkurang. Kemana dulu keinginan untuk akhirat jamaah? Itulah lalai jamaah. Rasulullah SAW bersabda jamaah, nanti pada hari kiamat, taqi'ul ardu afladha kabidiha, bumi ini akan memuntahkan belahan-belahan hatinya. Amsalal ustuwan minadz zahabi wal fiddah, yang dikeluarkan itu seperti tiang-tiang jamaah emas dan perak. Antum kalau nemu emas sebesar ini jamaah, kalau ada 3 orang nemu emas sebesar ini, rebutan nggak jamaah? Ini emasnya seperti tiang yang itu dimuntahkan oleh bumi. Orang lewat itu melihat itu emas yang besar-besar. Fayaji'ul qatil fayaqulu fi hadha qataltu. Datang orang yang pernah membunuh dalam kehidupan dunia, ketika dia dibangkitkan dia mengatakan, karena ini aku membunuh, karena ini aku membunuh. Wa yaji'ul qati', orang yang memutuskan silaturahimnya, dia mengatakan fi hadza qata'tu rahimi, karena ini aku memutuskan silaturahim. Berapa banyak kakak beradik tidak bertegur sapa gara-gara warisan? Berapa banyak 2 sahabat gara-gara pekerjaan dunia nggak bertegur sapa? Gara-gara dunia. Wa yaji'us sariq, yang mencuri pun mencuri. Kenapa dia mencuri? Karena harta, karena ingin bersenang-senang. Fi hadza quti'at yadi, karena ini dipotong tanganku. Tsumma yada'unahu, kemudian itu orang meninggalkan emas ini jemaah. Wala ya'khuduna minhu syai'an, enggak ada yang diambil. Itu hakikat dunia. Enggak ada yang dibawa jemaah. Lalu kenapa kita berebut? Ahibati fillah, bukan berarti kita nggak boleh kaya. Enggak. Kita bicara tadi panjang tentang hakikat dunia ini. Yang ingin ana sampaikan, jangan berambisi dunia.
Jangan. Boleh nggak kerja capek? Nggak apa-apa. Bahkan Nabi SAW mengatakan la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Nggak apa-apa kekayaan itu, tapi buat orang yang bertakwa. Kalau orang kaya nggak bertakwa, duitnya buat apa jemaah? Buat berzina, buat bersenang-senang, hiburan. Ada satu Pak Haji jemaah, ya gelar haji itu kan karena orang berangkat haji jemaah. Ada satu diskotik di Jakarta yang cerita teman yang pernah mendampingi itu orang kaya raya dia jemaah. Kalau dia masuk diskotiknya tutup. Itu semua perempuan melayanin dia. Karena dia punya duit, bingung mau dikemanakan. Ambisinya dunia. Maka ini menjadi masalah. La ba'sa bil ghina. Nggak apa-apa kekayaan itu, yang penting bertakwa. Walakin nasiha khairun minal ghina liman ittaqa. Tapi kesehatan itu lebih baik daripada kekayaan buat orang yang bertakwa. Antum mau jadi orang terkaya di dunia nomor 2 tapi stroke? Mau jemaah? Antum enggak lah, enggak usah kaya-kaya Ustaz, yang penting sehat. Antum akan tahu nikmat kesehatan lebih baik daripada kekayaan dunia kalau antum sakit. Kemudian pernah suatu hari ini terakhir nih, kita masuk ke saya tanya jawab kemudian. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bersama para sahabat melihat seorang gagah kerja dia jemaah, cari fulus. Lalu para sahabat mengomentari orang ini. Andai kata kegagahannya, kekuatannya itu fi sabilillah, buat berjihad di jalan Allah, pasti akan lebih baik gitu. Ini ada pemikiran yang salah. Lalu Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, "Lau kharaja yas'a ala abawaini syaikhaini kabirain fahuwa fi sabilillah." Kalian tahu, kalau ini anak muda bekerja untuk memberikan nafkah kepada kedua orang tuanya yang sudah tua, maka dia fi sabilillah. Ingat niatnya, ambisinya bekerja buat apa. Yang kedua, lau kharaja yas'a ala auladin lahu sigar. Kalau dia keluar bekerja untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya yang kecil, fahuwa fi sabilillah, maka orang ini terhitung fi sabilillah. Apa yang membedakan? Niat. Sama kerjanya. Bapak-bapak ini sama kerjanya. Sama-sama meninggalkan Indonesia. Jauh datang ke sini merantau. Bedanya apa? Niatnya yang berbeda-beda. Yang ketiga, lau kharaja yas'a yu'iffa nafsahu. Kalau dia keluar liyu'iffa nafsahu, untuk menjaga kehormatan dirinya, supaya nggak minta-minta sama orang, supaya nggak ngerepotin orang lain, supaya dia tidak mencuri, mungkin dia ngumpulkan harta untuk menikah juga. Fahuwa fi sabilillah, maka orang ini terhitung fi sabilillah. Wa in kana yas'a, wa in kana kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilis syaitan. Tapi kalau dia bekerja keras, Masya Allah, tujuannya untuk pamer harta, untuk berbangga-banggaan. Jadi dia kerja keras itu, Ana mau beli handphone aja supaya ya gaya hidup, bukan kebutuhan hidup. Riya'an wa mufakhara, untuk pamer tadi gaya hidup, dan untuk berbangga-banggaan, maka orang ini fi sabilis syaitan. Kata Nabi SAW, ini orang di jalannya syaitan. Maka kita harus tahu, bapak-bapak, ibu-ibu yang bekerja di Kuwait ini untuk apa sebenarnya? Kita tuh kadangkala ada perasaan mau pamer, ada perasaan, subhanallah ya,
Perasaan itu ada. Maka kita harus memerangi diri kita. Niatkan dalam bekerja untuk meraih akhirat. Jadilah orang kaya, silahkan. Tapi yang bermanfaat buat orang lain. Bekerja keras, duitnya bukan ditumpuk, tapi disimpan. Disimpan di mana? Disimpan di kuburan. Sundukul amal. Kuburan itu kotak amal, jemaah. Antum tahu kotak amal? Kadang-kadang di masjid lewat tuh. Kotak amal kita di mana? Kuburan. Jadi setiap beramal untuk nanti kalau aku mati. Beramal untuk nanti kalau aku mati. Dilihat umpamanya, subhanallah. Ada orang yang melihat ini fulan lagi bangun masjid, kebutuhan dana 20 juta umpamanya untuk menyelesaikan. Dia kerja aja, dia capek, dia kumpulin, dapat 20 juta, dia serahkan ke masjid. Selesai. Itu ambisinya akhirat. Jangan ambisi dunia. Karena dunia seperti makanan yang kita makan, kemudian kita keluarkan. Hadza wallahu a'lam bishawab.